Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Umi Nurilasari, NIM 63030220183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang BMC Business Model Canvas, tentang keripik tempe dan keripik pisang. Profil singkat tentang keripik tempe dan keripik pisang. Keripik pisang dan keripik tempe adalah salah satu usaha keripik di Bangunan Badaksari Ambal Buleleng, yaitu di tempat saya, di rumah saya, karena ibu saya memiliki usaha makanan. Untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, keripik pisang dan keripik tempe dijadikan salah satu cemilan banyak orang dari kalangan tua maupun muda. Alhamdulillahnya, cemilan di sini sudah berkembang pesat dan diterima baik oleh konsumen. Mengapa saya memilih usaha keripik tempe dan keripik pisang? Karena saya yakin keripik tempe dan keripik pisang dapat berkembang pesat di kalangan masyarakat luas, dan saya ingin melanjutkan usaha cemilan di rumah saya, yaitu milik ibu saya. Langkah pertama yang dilakukan pada saat bisnis model Canvas yaitu customer segment. Customer segment ini yaitu target pasar. Customer segment pada keripik tempe dan keripik pisang ini berbagai kalangan, dari generasi ke generasi, dari tua maupun muda. Semua membutuhkan keripik tempe untuk cemilan, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terus toko oleh-oleh untuk menjual oleh-oleh. Keripik tempe dan keripik pisang ini bisa dibuat untuk oleh-oleh. Terus untuk warung-warung untuk menjual ini mendapatkan laba dari penjualan keripik tempe dan keripik pisang. Langkah kedua yang dilakukan pada saat BMC Business Model Canvas yaitu value proposition. Value proposition, kita harus mengerti pengertian dari value proposition itu. Value proposition adalah salah satu elemen penting yang harus diperhatikan setiap pebisnis ketika produk, barang, atau jasanya laku dan dipilih oleh pelanggan. Sederhananya, value proposition penjelasan mengapa pelanggan harus bisa memilih menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Value proposition untuk usaha keripik tempe dan keripik pisang ini yaitu yang pertama, buah pisang. Buah pisang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, yaitu mampu mengurangi resiko kanker, kolin, dan juga mampu mengurangi masalah pencernaan. Tempe dapat meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang dan gigi, dapat membantu mengatur gula darah, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua yaitu keripik tempe dan pisang dapat dijadikan salah satu cemilan ringan dengan harga yang terjangkau tentunya, sehingga lebih hemat dan praktis. Yang ketiga yaitu produk tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keempat yaitu keripik tempe dan keripik pisang menggunakan kemasan yang praktis dan menarik. Menggunakan bahan baku pisang yang fresh dan tempe dari kedelai. Halal dan sehat. Langkah ketiga yang dilakukan saat BMC keripik tempe dan keripik pisang ini yaitu channel saluran atau jalur pemasaran. Channel di bisnis ini yaitu yang pertama, promosi melalui media sosial. Yang kita tahu pemasaran yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui website, kita harus melakukan promosi yang struktur dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu bazar atau mengikuti bazar atau pameran. Bazar atau pameran menjadi salah satu promosi yang efektif karena bazar atau pameran ramai oleh pengunjung, karena pengunjung itu dapat tahu produk kita. Terus penjual secara langsung atau online marketplace. Di sini yaitu penjualan secara langsung atau online. Penjualan secara langsung bisa datang ke tempat produksi, dan penjualan secara online yaitu biasanya melalui WA atau PO dulu. Langkah keempat yang dilakukan yaitu customer relationship. Customer merupakan sebuah kewajiban bisnis karena bisnis akan berkembang pesat jika ada customer atau klien. Pengertian customer relationship adalah strategi pemasaran
terbaik dalam mempertahankan klien atau konsumen dan pelanggan yang telah ada dan mengelola dengan melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari dari kompetitor. Customer relationship pada usaha keripik tempe dan keripik pisang ini yaitu yang pertama memberikan promo kepada pelanggan, yang kedua mempertahankan kualitas produk, yang ketiga melakukan inovasi produk. Langkah kelima yaitu revenue stream. Revenue stream di sini yaitu penjualan keripik pisang dan keripik tempe kepada konsumen. Yang kedua yaitu penjualan keripik pisang dan keripik tempe kepada reseller. Langkah keenam yaitu key result. Key result di sini yaitu bahan baku keripik tempe yaitu tempe, bahan baku dari keripik pisang yaitu pisang. Alat produksi seperti kompor, alat penggorengan dan lain-lain. Karyawan di sini untuk memproduksi keripik tersebut dan modal. Perlu adanya modal untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, ketujuh yaitu key activity. Key activity ada produksi pengolahan pisang dan tempe menjadi keripik dengan menggunakan bahan baku pisang yang fresh dan tempe dari kedelai dan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial dan offline atau langsung dengan menyebar brosur atau bisa dari mulut ke mulut. Kedelapan yaitu key partner. Key partner di sini supplier bahan baku pasar tradisional. Ada pemasok bumbu, pemasok pisang dan tempe, pemasok kemasan. Terus yang kedua yaitu ada pemasaran produk. Di sini ada reseller, toko, marketplace dan lain-lain. Langkah ke-9 yaitu cost struktur atau struktur biaya. Elemen yang tak kalah penting yaitu struktur biaya agar bisnis tetap efisien dalam perjalanan dalam mendapat review. Membantu bisnis yang dijalani menjadi hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian agar dapat mematuhi proporsi nilai untuk pelanggan. Cost struktur di sini ada biaya pembelian bahan baku sebesar 40%, biaya produksi keripik tempe dan keripik pisang 30%, biaya kemasan dan pemasaran 10%, dan biaya gaji karyawan sebanyak 20%. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.